Puji Tuhan, shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan, minggu lalu kita belajar dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak motivasi orang mengikut Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Termasuk salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ada banyak orang yang mengundurkan diri. Dan di situ ketahuanlah motivasi dari orang-orang yang mengikut Tuhan. Ada yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, itu tidak akan mengubahkan sikap hati mereka untuk terus bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kenapa yang lain mengundurkan diri? Selama mereka melihat Tuhan mengubahkan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan ribuan orang makan dengan kenyang. Mereka melihat ada 4.000 orang laki-laki, Tuhan memberikan dengan roti dan mengenyangkan mereka. Mereka tetap happy mengikut Tuhan. Tetapi ketika ada ujian, ada pernyataan Tuhan dengan begitu keras, mereka mengundurkan diri. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upahnya. Amin. Jadi pengajaran ini artinya pengajaran ini menyatakan bagi kita bahwa kita mau mencari Tuhan, mencari hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma karena mujizatnya, bukan cuma karena berkatnya, tapi kita mencari hati Tuhan, pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Amos 5 ayat yang ke-6, maka akan mendapatkan kehidupan. Tidak akan ditinggalkan, bahkan akan ditambahkan kepadamu apabila sikap hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tidak menjudge Bapak Ibu sungguh-sungguh atau tidak, tapi Tuhan yang tahu setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Kalau kita di gereja kelihatan kusuk, kelihatan sungguh-sungguh, kelihatan baik, biarlah sikap hati kita, sikap hidup kita di luar gereja juga baik. Jangan cuma di gereja kita seperti malaikat, tetapi di luar gereja kita beda sekali sikap kita. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, integritasnya teruji. Pagi hari ini saya akan memberi tema, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Matius pasal 4 ayat yang ke-4. Atau firman yang menghidupkan. Kita buka dalam Matius, Injil Matius di Perjanjian Baru. Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-4 kita baca bersama-sama, ada di layar di depan, atau Bapak Ibu yang bawa Alkitab, atau di HP juga bisa. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini adalah kutipan dari Tuhan Yesus dari catatan Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat, ayat 1 dan seterusnya ya.
Ini berbicara tentang ujian yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi memang Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan, dia tidak minum. Pada saat kondisi perut sangat lapar, selesai berpuasa, iblis mencoba. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Karena dia tahu Tuhan Yesus lagi lapar. Tetapi kemudian Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada ujian-ujian berikutnya yang iblis tawarkan. Dia bawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah. Kemudian dia suruh loncat. Karena ada tertulis, ini iblis pakai ayat, bahwa malaikat-malaikat akan menatangmu. Kemudian dia uji juga Tuhan Yesus. Dia tunjukkan kemegahan dunia yang luar biasa. Iblis berkata, aku akan memberikan itu kepadamu asalkan engkau sujud kepadaku. Yesus berkata, hanyalah engkau iblis, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepadanya dia. Hanya kepada dia engkau berbakti. Puji Tuhan. Ujian itu kalau kita bingkaikan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah dari Bapa melainkan dari dunia. Ujian itu selalu ada. Menjadi yang kita kenal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Daging ini, nafsu kita ini gak pernah puas. Gak pernah puas. Keinginan mata juga gak pernah puas. Dan orang ingin angku itu biar dia pengen dia dipuji, disanjung, dihormati. Nah, rata-rata ujian orang seputar ini. Ada 3 hal. Harta, 3 ta ya. Harta, tahta, cinta. Ada banyak orang karena memburu harta, seperti firman Tuhan menuliskan, jadi menghalalkan segala cara. Baik korupsi, baik mencuri, merampok. Karena apa? Pengen punya harta. Menipu dan lain sebagainya. Harta. Ada orang walaupun saudaranya sendiri, demi kedudukan, demi jabatan, gak segan-segan untuk membunuh. Karena apa? Pengen dapat jabatan. Dan yang ketiga, cinta. Seks. Di era sekarang ini Bapak Ibu, mari kita membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani. Karena godaan ini tidak memilih usia. Kalau kita tidak waspada, hati-hati. Di era sekarang ini gak ada batasan, saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan pengajaran dari firman Tuhan supaya kita tahu memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, dan mana yang tidak. Tuhan gak akan melarang.
Tuhan cuma memberikan batasan. Seperti kepada Adam dan Hawa, ketika Tuhan tempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan. Ketika Hawa mulai memetik buah yang ada di taman itu, Tuhan bisa saja mengebaskan tangannya dia. Jangan. Tuhan gak mengebaskan. Tuhan sudah memberikan pilihan. Apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, pilihlah supaya kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita balik. Kutipan dari ayat pasal 4 ayat yang keempat ini, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, diambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Tapi kalau kita baca satu pasal ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun, Tuhan memelihara mereka secara ajaib, secara luar biasa. Bayangkan 40 tahun mereka makan mana dari sorga. Mana, roti dari sorga. Makanya mungkin kita kenal ada renungan juga, mana surgawi. Jadi setiap pagi mereka pungut roti-roti yang Tuhan turunkan dari sorga. Pada sore hari Tuhan kirimkan daging-daging, yaitu burung-burung, diberikan kepada bangsa Israel 40 tahun. Bahkan sepatu mereka tetap bagus. Kalau kita beli sepatu, kalau kita sering pakai, 1 tahun mungkin bisa kuat. Tapi ada yang langsung jebol. Banyak sepatu, apalagi sepatu wanita yang cuman talinya kecil-kecil, kelihatannya bagus, tapi gampang putus. Saudara, alas kaki dari bangsa Israel 40 tahun gak rusak-rusak. Saya gak tahu alas kaki yang dipakai anak-anak dan dia pakai 40 tahun, mungkin ikut melar juga, mengikuti kakinya. Karena apa? Mereka berjalan dalam mujizat. Mereka berjalan dalam pemeliharaan Tuhan secara ajaib, secara luar biasa. Dan Tuhan berkata di pasal yang ke-8 ini, coba dibuka. Ulangan 8 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sudah? Jadi, ya Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini tahapan ketika mereka akan masuk tanah Kanaan. Tuhan berkata, nanti kalian akan makan di tanah Kanaan roti yang kalau makan gak usah ukur-ukur, karena Tuhan akan memberkati engkau dengan limpahnya. Tetapi apabila engkau sudah diberkati, bahwa rumah-rumahmu sudah diisi dengan perabot yang indah-indah. Ini saya ambil kutipan dari pasal 8 ya. Dan apabila lumbung-lumbungmu menjadi banyak, dan engkau berhasil, engkau menikmati pemeliharaan Tuhan, ingat, janganlah engkau melupakan Tuhan, janganlah engkau menjadi tinggi hati, janganlah engkau sombong. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Ini sifat manusia yang selalu Tuhan ingatkan. Supaya kita sadar diri, supaya kita tahu diri bahwa hidup kita itu datang dari Tuhan. Amin. Nafas kita ini datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, kita mau bisa apa, saudaraku?
Saya bilang, saya pernah ngalami yang asam lambung yang nafasnya pedot-pedot gitu loh. Enggak, cari-cari nafas enggak ada. Wow, kalau Tuhan enggak kembaliin lagi ya udah selesai. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita bisa mencapai sesuatu prestasi yang baik, mungkin di bidang pendidikan, mungkin di bidang ekonomi, mungkin di bidang jabatan, kita nggak boleh sombong. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 10 itu diuraikan Israel sebagai peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Ada sekian kurang lebih ya, ini pendapat, ini 600.000 laki-laki dewasa. Kalau ditambah dengan istri dan ditambah dengan 2 anak atau 3 anak, kurang lebih 2 juta orang. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, tetapi generasi yang lahir di Mesir yang bisa menginjak tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa yang lain gak bisa injak tanah Kanaan? Kita bisa temukan itu di 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Hal-hal yang menghalangi mereka tidak masuk tanah Kanaan karena apa? Suka berbuat jahat, suka menyembah berhala, suka bersunggut-sunggut, hidup dalam percabulan, sehingga Tuhan binasakan generasi ini. Ini serius. Coba Bapak Ibu lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Dan kita baca 1 Korintus 10 ayat 11 ya. Coba ayat yang ke-11. Mundur. Nah ini. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semuanya ini telah menimpa mereka, artinya mereka binasa dan tidak menginjak tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Ada ayat-ayat, ada 5 hal yang saya dapatkan di sini. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 6, ayat 7 menyembah berhala. Ayat 8 hidup dalam percabulan. Ayat 9 suka mencobai Tuhan. Ayat 10 suka bersungut-sungut. Kita balik kepada Matius 4 ayat yang keempat. Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Oke, roti ini bicara tentang masalah jasmani. Engkau boleh diberkati. Ini kita hubungkan dengan Ulangan pasal 8. Engkau boleh diberkati Tuhan secara materi. Makananmu berlimpah-limpah, hartamu berlimpah-limpah. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, itu sia-sia. Memang sangat menunjang ketika kita masih hidup di dunia yang sementara ini. Tapi itu tidak menjamin untuk kita masuk surga. Makanya ada satu kehidupan, ada roti yang dari surga yang berbicara Yesus sendiri, akulah roti hidup. Bahwa manusia bukan hanya hidup dari jasmani saja. Ada satu hal yang Tuhan bicara secara dalam. Ini bicara kehidupan secara rohani. Kita butuh Tuhan. Karena di dunia ini kita cuman sementara. Ada satu kehidupan yang gak ada batasnya. Jika kita bersama Yesus, kita akan menikmati itu semua.
Coba kita bayangkan kondisi kita tinggal di dunia ini berapa tahun. Kalau kita dikasih waktu 60 atau 70 tahun, 80 tahun, itu panjang ya. Tapi dibanding dengan kekekalan, itu sangat kecil. Makanya Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan cuma dari jasmani saja. Yang terpenting manusia hidup dari sisi rohani. Jadi keseimbangan. Nah, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman yang menghidupkan. Ada berapa hal saya ingin sampaikan secara cepat. Nomor satu, firman bagaimana yang bisa memberikan kehidupan kita secara rohani. Ayat nomor satu, firman yang kita dengar, terima, dan kita menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu dengar firman Tuhan, terima, dan kita percaya dalam hati. Itu yang menghidupkan kita. Kita buka dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Kepada firman yang hidup. Kita dibenarkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Itulah firman yang hidup. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh percaya kepada firman Tuhan. Saudara, di era sekarang ini banyak yang mengajarkan hal-hal yang baik, yang berguna, bermanfaat. Itu baik dari YouTube, dari Instagram, atau dari TikTok. Baik, tetapi ada yang lain ikut-ikutan tapi tidak punya dasar teologi yang benar. Mengutip sebuah ayat dari Alkitab, kemudian menjabarkan, terkadang tidak sesuai konteks, dan itu masuk pada penyesatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin belakangan ini kita melihat yang heboh. Ada seorang hamba Tuhan, dia memberkati laki-laki yang sudah meninggal, sudah jadi mayat, dan perempuan yang ada di sampingnya. Memang kisah ini menurut penuturan penjelasan bahwa mereka sudah tunangan, dan tanggal 16 Juni nanti ini akan menikah. Tetapi kemudian laki-laki ini mengalami musibah, kecelakaan, dan meninggal. Padahal wanita ini sudah hamil. Keluarga bingung. Nanti anak ini lahir tanpa status ayah. Jadi keluarga memohon, tolonglah supaya anak yang ada di kandungan ini punya status papa. Dinikahkanlah sebelum jenazah ini dimakamkan. Pendeta ini dia pakai dasar perasaan. Sebenarnya kalau perasaan itu cocok dengan firman Tuhan, nggak apa-apa dilakukan. Sebab apa?
Seperti pengajaran kekristenan progresif hanya memakai ada salah satu sisi perasaan. Tidak mungkinlah orang sebaik ini dia tidak masuk surga. Saya rasa biar dia tidak ada di dalam Yesus dia bisa masuk surga. Itu perasaan. Tapi yang benar kita harus pakai kebenaran. Kalau Alkitab berkata, Yesus berkata, di luar aku tidak ada jalan lain. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saya nggak bicara tentang pengajaran dari agama yang lain, itu bukan bidang kami. Tetapi dari firman Tuhan, kita harus pakai kebenaran yang sesungguhnya. Bukan cuman berdasarkan, sakno. Tetapi harus berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa dinikahkan mayat dan orang hidup. Itu sesat. Itulah akhir zaman. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus ini yang mati dan yang hidup. Ada juga orang dengan hewan. Itu semua sesat. Gak benar. Yang benar dari firman Tuhan adalah yang menikah laki-laki dan perempuan. Itu yang masih hidup. Kalau sudah mayat nggak boleh. Terlambat, nggak bisa. Dan saya mendengar mungkin mendapatkan tindakan sanksi ya. Tindakan disiplin dari sinodenya yang dari hamba Tuhan ini. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari medsos. Tapi kita harus punya dasar firman Tuhan. Jangan gampang mudah terpengaruh. Jangan gampang mudah terbawa arus. Di medsos ini semua yang baik ada, semua yang buruk juga ada. Kita harus punya saringan, filter yang baik. Puji Tuhan. Saudara, firman yang kedua, firman itu menghidupkan kita apabila firman itu kita lakukan dalam ketaatan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, tapi kita baca aja 22. Yakobus pasal 2 ayat 22. Ayat 22 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Firman itu akan memberikan kehidupan bagi kita apabila kita sudah dengar, kita percaya dan kita lakukan. Amin. Lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa iman kita itu akan hidup kalau kita disertai perbuatan. Kalau kita cuma bilang aku percaya. Dalam ulasan ayat ini iblis pun percaya. Dan dia gemetar akan hal itu. Nah, yang memberikan firman yang menghidupkan ini ketika kita dengar, kita percaya. Kadang-kadang logika itu bertentangan dengan firman. Seperti Tuhan mengajarkan, apabila engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kok enak, sampai sakit mau dikasih lagi. Nah saudara, itu secara logika, enak. Artinya sebenarnya kita mengampuni. Secara logika, saudara, ketika orang sudah menyakiti kita, sangat sakit, melukai hidup kita, bahkan mungkin menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan bilang,
Kamu harus mengampuni. Kamu harus mengasihi. Perasaan ini kita balik lagi ya, perasaan logika kita ya, gak sama dengan firman Tuhan. Perasaan kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan sekian tahun aku disakiti sama dia Tuhan. Aku dilukai seperti ini Tuhan, masa saya mau memaafkan? Gak mampu saya Tuhan. Itu perasaan kita saudara. Tapi Tuhan bilang, syarat kita dipulihkan. Kita harus mengampuni dan harus mengasihi. Pikiran kita mungkin panas, tegang, sepanen. Aduh kalau bisa. Saudara, tapi hati ini harus dingin. Pakai firman Tuhan. Jangan pakai perasaan kita sendiri, logika kita sendiri. Pakai firman Tuhan. Memang gak mampu. Tuhan terlalu sakit saya alami Tuhan. Terlalu berat saya alami Tuhan. Mampukan saya, tolong saya. Kuatkan saya. Untuk saya mampu melepaskan pengampunan. Melepaskan kasih. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di sorga. Saudara, ketika kita tidak mampu melepaskan pengampunan, di sorga juga gak mampu melepaskan pengampunan bagi kita. Itu hukum firman Tuhan yang harus kita pegang saudara. Lakukan. Ada banyak hal kebenaran pengajaran kita harus lakukan dan kita akan melihat. Ketika terjadi kelaparan, Nabi Elia datang kepada seorang janda yang tinggal punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Mereka sedang cari kayu bakar untuk buat roti habis makan, tidak punya apa-apa lagi. Dan mereka berkata kepada Elia, tinggal ini, kami habis buat roti ini, kami makan dan tinggal tunggu-tunggu mati. Karena nggak punya apa-apa lagi. Tidak punya bahan lagi. Tapi hamba Tuhan ini berkata, buatkanlah dulu untukku, baru untukmu. Secara logika, si janda ini bisa berkata keterlaluan. Tinggal sedikit lagi diminta. Tinggal sedikit. Tinggal tunggu mati, masih diminta. Tapi tapi dia taat. Dia taat. Dia buat dulu, dia kasih ke Elia. Setelah dibikin, habis itu ada lagi. Tuhan mengadakan saudaraku. Inilah, kalau kita mencocokkan perasaan kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita mungkin banyak bertentangan. Ketika Petrus semalam-malaman, dia cari ikan dengan teman-temannya. Dia sangat pengalaman di Galilea. Berusaha cari ikan, gak dapat apa-apa. Setelah pagi, ketemu Yesus. Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu. Apa yang Petrus berkata? Guru, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi kemudian dia berkata, karena engkau yang menyuruh, maka kami lakukan. Dia taat. Dia taat. Dan ketika dia tebarkan jala, dia tarik jalanya. Hampir gak kuat nariknya. Karena ikan-ikan begitu banyak. Ternyata firman Tuhan itu bukan cuma menjadi bahan logika perdebatan kita. Logika pembahasan kita. Logika untuk kita saling berdiskusi. Tetapi nomor satu, kita lakukan firman Tuhan itu. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ketiga, fungsi firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini firman Tuhan ya, memang bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu diilhamkan Tuhan untuk mengajar. Jadi seperti pagi ini saya sedang mengajar tentang firman yang hidup, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan biar jadi bagus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada ayat-ayat tertentu juga firman itu seperti pelita, makanya ada lagu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu seperti cermin, firman itu seperti palu, firman itu seperti pedang yang bermata dua. 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Saudaraku, di akhir zaman orang mau cari pengajar-pengajar yang cuman menyenangkan telinga. Oh, berkat. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungimu. Ada yang bahkan ketika hamba Tuhan mau berbicara sudah dipesan lagi, jangan singgung-singgung dosa ya, nanti gak diundang lagi. Saudaraku, tetapi untuk memurnikan iman kita ada teguran. Barang siapa aku kasih, firman Tuhan berkata, dia ku tegur. Jadi kalau pagi hari ini ada yang kena teguran firman Tuhan, jangan sakit hati. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Barang siapa diperingatkan, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan menegur, memperingatkan, dia menegur kalau masih keras hati, dia memperingati masih keras hati, bahkan dia menghajar. Kalau Tuhan udah marah, dia izinkan dia hajar kita, kita mau bisa apa? Bahkan disesah, kata Alkitab. Tapi firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Yang terakhir, 4 model sikap hati digambarkan seperti tanah. Ada seorang datang menabur benih, jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Dan yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Yang jatuh di pinggir jalan, ada orang yang terima firman, tapi gambarannya seperti ditabur di pinggir jalan, datanglah burung-burung dan memakan benih itu, dan firman itu hilang, gak ada bekasnya. Ada orang yang ketika terima firman Tuhan semangat, oke, mantap, yes, yes, amin. Tapi seperti di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Ketika datang panas terik, benih itu layu, mati. Itu di batu berbatu-batu. Nah yang ketiga, ada orang yang menaburkan benih di tengah-tengah semak duri. Kemudian datanglah kekhawatiran dan himpitan dunia. Benih ini tidak tumbuh. Jadi ada orang tahu itu benar, firman itu ya dan amin, tapi hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, hatinya dipenuhi dengan hanya hal-hal duniawi, hanya dipenuhi dengan roti jasmani saja. Saudara, terhimpit dan benih itu mati. Dan yang keempat, tanah yang subur. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur. Benih itu tumbuh, hidup, bertumbuh dan berbuah. Maka kita akan melihat buahnya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan pagi ini. Yesus, kau kebenaranku.
Yesus berfirman bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh roti untuk jasmani kita, lebih luas lagi untuk kebutuhan hidup kita. Dan ketika orang Israel dipuaskan dengan roti ini 40 tahun, ketika mereka diberikan fasilitas jasmani penunjang kehidupan, ada sekian orang menjadi binasa karena mereka menjadi sombong, karena mereka menjadi lupa diri, karena mereka berubah kesetiaan, karena mereka tidak taat lagi pada firman Tuhan. Tuhan mau ada keseimbangan, bukan cuma jasmani, tapi rohani juga, yang membawa kita pada kekekalan. Di dalamnya ada ketaatan. Biarlah seperti syair lagu ini, Yesus adalah kebenaran yang sudah menyelamatkan kita. Dunia tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam kondisi apapun, biar kita terus melekat kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Saya mengundang Ibu Rosi akan maju ke depan dan pimpin di dalam doa buat firman Tuhan sudah kita terima. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa segala iming-iming dunia Tuhan Yesus tidak bisa menjauhkan-Mu dari kasih, tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ada banyak sekali keindahan-keindahan dunia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dalam perlindungan Engkau, di dalam kekuatan Engkau, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak keluar dari jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Sehingga kami didapati anak-anak yang setia, kami didapati anak-anak yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, pakai lebih heran lagi Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kuduskan tangan-tangan kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.